Halo sobat Nime, gas lagi Martial God Asura. Waduh, kenapa lama uploadnya bang? Males translate-nya. Waduh, langsung aja yuk kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Setelah kemunculan keluarga Han yang memang ingin membuat ulah di dalam kolam suci ini, Chu Feng tanpa ampun ia pun membantai mereka semua. Selain itu juga di sini di kolam suci ini tempat tinggal ras elf. Terdapatlah seorang bocah yang berasal dari ras elf ini. Ia merasa kalau ras manusia dan juga ras monster tidaklah layak untuk dapat menikmati kolam suci milik peninggalan ras elf kuno leluhur mereka. Dan keesokan harinya, Chu Feng yang baru saja bangun dari istirahatnya, ia pun ingin melanjutkan perjalanannya menuju kolam suci itu. Namun sebelum mereka memasuki kolam suci itu, di sini ada seorang ras elf yang menghampiri mereka, di mana orang ini pun datang dan memberikan sebuah pil. Saudara-saudara, obat ini akan dapat meningkatkan efisiensi bagi ras manusia untuk dapat menyerap energi yang ada di dalam kolam suci itu. Dan satu orang hanya boleh memiliki satu buah saja, ujar bocah elf itu. Benarkah? Pikir dari Chu Feng yang memang melihat pil yang diberikan oleh bocah elf itu. Namun sebelum Feng memakan pil itu, tiba-tiba saja ia pun mendengar ada suara keributan. Dan ternyata suara itu berasal dari seorang murid yang ingin menangkap seorang bocah yang telah mencuri obat milik mereka. Namun di sini Feng yang tidak menyukai hal itu, doi pun meminta agar bocah itu menghentikan tindakan kerasnya kepada seorang gadis kecil yang memang berambut hitam ini. Namun karena apa yang dikatakan oleh Feng ini tidak mau didengar oleh bocah itu, membuat Feng ia pun harus menangkap tangan bocah kampret itu. Dan itu tentu saja mendapatkan protes dari bocah itu yang berujar, "Hei, ini adalah masalahku. Kenapa kau ikut campur?" Tidak. Cepat lepaskan tanganmu atau akan kuhancurkan benda ini, ujar dari Chu Feng. Iya, digencet oleh Chu Feng membuat bocah ini pun harus melepaskan genggamannya, yang membuat gadis ini pun langsung bersembunyi di balik tubuhnya Feng. Hei, melihat gadis asing ini di sini, para netizen mereka pun ternyata tidak tahu dan heran, lah siapakah gadis kecil ini? Dan mereka pun juga bertanya-tanya, apakah kau mengenal gadis kecil itu? Tidak. Aku tidak mengenalnya, sambut dari Chu Feng. Tapi, jika kau memang tidak mengenalnya, kenapa kau ikut campur, ujar para netizen itu. Namun tak lama setelahnya, ada seseorang yang datang dan bertanya tentang apa yang terjadi. Dan orang itu adalah bocah Yuan King. Para bocah-bocah ini yang ada di tempat ini, mereka pun mengadukan hal ini kepada bocah Yuan itu. Tentang apa yang telah dilakukan oleh Chu Feng. Namun di sini Feng yang memang lagi malas ribut, ia pun menyerahkan obat yang memang diributkan itu dan meminta agar mereka tidak lagi mengusik gadis kecil ini. Namun mendapatkan pil itu kembali ternyata tidak membuat bocah ini puas, karena ia juga berujar, walaupun benda ini telah dikembalikan, tapi kejahatan tetap harus dihukum. Mendengar hal itu membuat Feng pun kesal. Jadi kau mau apa? Tantang dari Chu Feng. Namun sebelum tensi lebih tinggi lagi, tiba-tiba saja Pak Toh ini pun datang dan meminta agar semuanya diselesaikan dengan cara baik-baik saja. Kalau ini semua hanyalah kesalahpahaman. Ya, karena seorang tetua datang di sini, bocah ini ia pun pada akhirnya mau pergi. Tapi tetap saja sebelum ia pergi, ia sedikit menghina Chu Feng. Karena adanya tetua Gosung, aku akan melepaskan kau kali ini. Dan tidak ada kata lain kali, ujar bocah itu sembari pergi meninggalkan tempat ini. Iya, selepas orang itu pergi, di sini Pak Tua ini ia mengatakan kepada Feng, Chu Feng, aku takut kalau kau mendapatkan masalah. Di tempat ini ada penjaga dari ras elf kuno, maka dari itu mereka tidak berani melakukan apapun kepada dirimu. Tapi jika di luar, mungkin saja mereka akan mengganggumu lagi. Dan aku yakin di masa depan saat kau berada di sekte Chanwood Pusat, bocah-bocah itu pasti akan menuntut balas kepada dirimu. Dan aku khawatir akan hal itu. Di sini Feng pun juga santuy aja dan ia juga bertanya, tetua Gosu, saat berada di sekte pusat, apakah saling membunuh itu diizinkan? Ya, Pak Tua ini pun menjelaskan kalau sebenarnya hal itu tidak diizinkan, tapi para murid-murid mereka pun melakukannya secara diam-diam. Dan pertarungan para murid inti membuat para tetua juga tidak akan melakukan apapun dan tidak akan mengambil tindakan. Karena para tetua mereka akan menutup mata soal hal ini, ujar Pak Tua itu. Mendengar itu membuat Feng Pu sungguh sangat antusias. Baiklah,
Selama mereka tidak berani melakukannya secara terang-terangan, aku Chu Feng tidak akan pernah takut dengan mereka. Dan aku akan memberitahu kepada mereka kalau aku adalah orang yang tidak akan pernah mudah untuk diganggu. Sambut dari Chu Feng. Ya, di sini Pak Tua ini pun paham dan akan selalu mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Chu Feng. Karena memang Chu Feng ini berasal dari cabang sekte selatan yang sama dengan dirinya. Tapi di sini Feng pun juga cukup heran lah, di manakah gadis itu pergi? Lah, ternyata gadis itu telah hilang. Namun tiba-tiba saja gadis itu pun muncul kembali dan bertanya, "Hei, siapa namamu?" "Hah? Namaku?" "Ya, aku adalah Chu Feng, adik kecil." Baiklah, karena kau sudah membantuku, ini hadiah dariku," ucap gadis kecil itu sebagai ucapan terima kasih, sembari memberikan sesuatu kepada Feng. Namun gadis ini selepas ia memberikan hadiah, ia pun pergi tanpa memberitahukan namanya. Walaupun itu telah ditanyakan oleh Feng. Aku tidak akan pernah memberitahu namaku," ujar gadis kecil itu. Hei, melihat gadis kecil itu membuat Pak Tua itu pun bertanya, sepertinya gadis itu bukanlah gadis biasa. Ya, Anda benar Pak. Gadis itu masih muda dan ia dapat mencuri pil yang dipegang oleh master yang ada di ranah martial art tingkat 9, ujar gadis ini. Dan ia juga bertanya, Chu Feng, apa hadiah yang diberikan oleh gadis itu? Ya, di sini Feng pun tahu obat apa ini, maka ia pun bertanya, jika memakan banyak pil haram ini, apakah ada efek sampingnya? Tidak ada efek samping. Semakin banyak kau makan obat itu, maka semakin bagus pula. Karena memang dulu ada kasus di mana seorang master ia memberikan semua pil yang ia miliki kepada muridnya. Dan itu membuat muridnya melakukan penerobosan yang sangat luar biasa saat ia melakukan kultivasi, ujar Pak Tua ini. Maka dari itu di sini Feng ia pun membagikan semua pil-pil yang ia dapatkan itu kepada gadis bohai ini untuk dapat dibagikan kepada teman-temannya. Dan itu tentu saja membuat Feng dikagumi oleh seluruh murid-murid dari cabang Canut Selatan ini karena Feng sungguh sangat murah hati. Selain para murid-murid, Feng pun juga memberikan pil itu kepada Pak Tua Gosu agar Pak Tua ini naik ke ranah Martial King tingkat 9. Dan itu akan membuat kami semua pasti menjadi lebih merasa aman, ujar dari Chu Feng. Ya, tentu saja mendapatkan hadiah dari Feng membuat Pak Tua ini pun berterima kasih. Dan setelahnya, karena kolam immortal akan segera dibuka, kini mereka semua pun pergi untuk dapat memasuki kolam itu. Dan benar saja, kini ketika Feng masuki kolam itu, benar-benar sangat luar biasa. Karena memang esensi surga yang ada di tempat ini, sungguh sangat lembut dan juga sangat murni, ujar Feng di dalam hati. Feng yang sedang asik-asik menikmati kolam itu, tiba-tiba saja ia pun didatangi oleh gadis ini yang memberikan pil ini kepada Feng. Dan berujar, cobalah pil ini sungguh sangat luar biasa. Ya, di sini Feng pun menerimanya dan ia sebenarnya tahu kalau ini tidaklah memberikan banyak manfaat untuk dirinya, tapi ya supaya gadis ini tidak tersinggung dan tidak menyinggung perasaan teman-temannya yang lain, Feng pun memutuskan untuk tetap memakan pil haram itu. Namun di sela-sela itu juga tiba-tiba sajalah terjadilah suatu kehebohan karena memang ternyata para murid-murid yang ada di depan sana mereka pun kehilangan semua pil milik mereka. Dan di sini Feng pun juga dan teman-temannya ini, mereka pun sadar kalau pil yang mereka dapatkan itu pasti adalah pil hasil colongan lagi. Tapi ya sudahlah, karena tidak ada yang tahu, Pak Tua ini pun mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam kolam itu lebih jauh lagi. Maka dari itu kini mereka semua pun mulai memasuki kolam itu lebih jauh lagi. Dan di tempat ini Feng pun juga merasakan semakin dalam mereka masuk maka akan semakin kaya akan kekuatan kultivasi. Dan ketika Feng kembali ke permukaan, ia pun melihat, apakah ini jarum yang dimaksud itu? Namun selain mereka yang ada di bawah sana, tiba-tiba saja muncullah sesuatu dari atas sana dan ternyata itu adalah rombongan dari ras elf. Pimpinan rombongan ini juga mengatakan dalam waktu 30 menit lagi energi yang luar biasa akan segera keluar dari dalam jarum itu. Dan itu akan membuat seseorang dapat terbunuh karena terlalu kuat energi yang ada di area inti dari kolam itu. Sedangkan untuk Feng yang memang ada di bawah sana, ia pun ditanya oleh seniornya apakah Feng yakin ingin masuk ke dalam area inti. Ya, sekarang aku telah berada di tempat ini dan aku pasti akan memasukinya. Dan jika aku tidak memasuki tempat itu, aku pasti akan menyesal seumur hidup, sambut dari Chu Feng. Ya, mendengar hal itu, mendengar kalau Feng akan masuk membuat Pak Tua ini pun menyarankan agar Feng tidak melakukannya karena itu terlalu berbahaya. Iya, tenang saja, aku tahu batasanku, sambut dari Chu Feng. Maka dari itu, ya kini Pak Tua Gong ia pun akan membawa para murid-murid lainnya untuk segera keluar dari tempat ini. Kecuali ya Chu Feng. Ya benar saja, kini hanya Feng lah yang tersisa di tempat ini.
Ya, melihat murid-murid dari cabang selatan mulai pergi dan hanya menyisakan Chu Feng, membuat orang-orang yang ada di tempat ini sungguh kagum dengan Feng, karena Feng sungguh sangat berani. Dan mereka juga tahu kalau bocah yang ada di sana adalah bocah yang sebelumnya berani-beraninya menentang tetua saat ia berada di luar area milik ras elf itu. Selain para murid-murid dari ras manusia, di sini tetua dari ras elf yang memang menjaga tempat ini, ia pun menjelaskan kalau petir yang ada yang akan muncul nanti bukanlah disebabkan oleh fenomena alam, tapi hal itu dipicu oleh seorang kultivator, dan warna dari setiap petir yang akan muncul itu akan berbeda-beda, dan untuk memicu petir itu sendiri hanya perlu menyelam ke dalam kolam dan bertahan selama beberapa saat. Namun di tempat itu sungguh sangat berbahaya. Namun tak lama setelahnya, di dalam area kolam ini sendiri muncullah gelembung-gelembung air dari dalam kolam. Dan itu juga memberikan energi yang sangat luar biasa kuat, dan itu sangatlah berbahaya. Dan itu juga membuat Feng pun tahu kalau ini cukup berbahaya. Maka dari itu, di sini Feng ia pun memutuskan untuk sedikit melayang ke atas permukaan air itu. Namun keberanian Feng yang tetap berada di dekat area inti kolam membuat Feng pun menjadi perhatian publik, karena ia adalah murid satu-satunya dari cabang Chan Selatan yang berani melakukannya. Dan itu juga membuat kampret ini cukup kesal karena Feng telah mengambil perhatian banyak orang. Namun di sisi lain, setelah dirasa cukup kondusif, kini tetua dari Ras Elf ini ia pun memasuki kolam itu. Dan hal itu juga diikuti oleh beberapa orang murid dari berbagai macam ras dan juga sekte. Dan tentunya Feng termasuk di dalamnya. Di sini Feng pun yang ingin menguji batasan tubuhnya, ia pun terus masuk ke dalam lebih jauh lagi. Terus menyelam, dan terus menyelam. Hingga pada akhirnya ia pun melihat ada sebuah cahaya di dalam sana. Di sini Feng pun yang menghampirinya, awalnya ia mengira kalau ini adalah sebuah kunang-kunang. Tapi begitu dicoba untuk disentuh, ternyata benda itu adalah sebuah esensi bumi yang sungguh sangat kuat. Dan di sini Egi juga menyarankan agar Feng menyerapnya saja, dan mungkin saja itu akan membantu Feng menerobos ke ranah Martial King. Ya, aku paham, tapi aku membutuhkan banyak sekali benda ini untuk dapat menerobos, sambut dari Feng. Ya sudah, tinggal kau panen aja sebanyak-banyaknya, sambut dari Egi. Maka dari itu kini Feng ia pun mulai memanen semua esensi-esensi yang ada di tempat ini. Tapi di sini Feng pun juga memutuskan untuk menyelam lebih dalam lagi dan berharap di dalam sana mungkin saja akan lebih banyak esensi itu lagi. Maka dari itu di sini Feng ia pun mulai memanen benda-benda kecil itu yang memang berkilau. Dan untuk memaksimalkan hasil buruannya, di sini Feng ia pun mencoba untuk memancingnya dengan menggunakan barrier. Tapi sayangnya hal itu tidaklah berarti. Namun di sini Feng yang terus berburu benda-benda kuning itu menggunakan kekuatannya, memaksa dirinya pun harus menyelam lebih jauh lagi. Dan hal itu disadari oleh dua orang kampret ini yang merasakan ada sesuatu yang turun dari atas sana, membuat dua kampret ini pun cukup heran. Karena memang setahu mereka ras elf telah turun terlebih dahulu, dan murid-murid lain tidaklah mungkin dapat menyelam seperti itu. Siapa orang ini? Kecepatan itu sungguh sangat gila, pikir para kampret-kampret itu. Maka di sini salah satu kampret pun berniat untuk segera membunuh orang yang baru datang itu. Dan ketika mereka melihat lebih detail lagi, ternyata itu adalah Feng. Maka dari itu di sini mereka berniat untuk segera menghabisi Chu Feng di tempat ini. Tapi di sini Feng pun dapat menghindari mereka dengan sangat mudah, dan itu juga membuat mereka cukup heran. Hei, bagaimana bisa kecepatannya seperti itu? Cepat, jangan diam saja. Cepat kejar dia. Dan benar saja, kini mereka berdua, para kampret-kampret ini, mereka pun melepaskan aura bertarungnya hanya untuk segera menghajar Feng. Dan mereka juga harus menangkap Feng hari ini. Dan jika tidak, aku khawatir itu akan mempengaruhi reputasi kita. Maka dari itu kita harus segera menghajarnya. Sedangkan untuk Feng sendiri, ia pun kini mah bodo amat. Jangan lari kalian. Ya, Feng ia fokus hanya mengejar benda-benda kuning itu. Tapi dicuekin oleh Feng membuat si kampret ini pun cukup kesal. Hei, ku bilang berhenti kau, ujar si kampret ini. Namun dicueki oleh Feng membuat kampret ini pun terus-terusan saja memaki dan menghina-hina. Dan itu benar-benar membuat Feng pun kesal saat ia mendengarnya. Kibet juga nih bocah. Maka dari itu di sini Feng pun langsung memutar tubuhnya dan berujar, "Hei, coba kau katakan sekali lagi, ku pecahkan juga biji pelermu itu." Hei, mendengar hal itu sempat membuat si kampret ini pun cukup terkejut. Dan ketika ia kembali mencoba untuk mendekati Feng, tapi begitu ia ingin mendekati Feng di sini, Feng telah menghilang dari pandangannya. Dan tiba-tiba saja sudah ada tepat di depan matanya. Karena kau benar-benar mau mati, maka dari itu terimalah dulu salam pembukaan ini. Dar!
Pukulan pertama dari Feng memang dapat ditahannya, tapi itu tetap saja membuatnya harus terhempas cukup kuat. Tambah di sini Feng ternyata ia tidak melepaskannya begitu saja. Dan kini Feng pun kembali menyiapkan pukulannya, dan kali ini ia akan menggunakan kekuatan Ki yang langsung menggorok leher si kampret itu, dan itu cukup untuk dapat membunuh si kampret itu dengan sangat mudah. Tapi karena memang si kampret ini ada di ranah Martial King, ia dapat melepaskan jiwa dengan tubuh fisiknya. Maka dari itu, ketika roh si kampret ini ingin kabur, di sini Feng pun harus segera mengejarnya. Karena Feng takut kalau si kampret ini akan meminta bantuan dari para Ras Elf yang memang menjaga tempat ini. Dan ternyata tebakan Feng benar adanya, karena di sini si kampret itu ia pun mendekati rombongan dari Ras Elf dan meminta tolong. Chu Feng dari cabang Canut Selatan, ia ingin membunuhku. Hei, mendengar hal itu membuat para elf ini ia bertanya, "Hei, apa yang terjadi? Aku harus membawa kalian berdua dulu keluar dan untuk diadili," ujar Ras Elf ini. Tapi di sini Feng pun yang melihat sikap tenang dari Ras Elf itu membuatnya pun cukup curiga. Sepertinya ada sesuatu dengan rombongan Ras Elf ini. Dan untuk si kampret ini yang terus-terusan mengoceh, dan ia melakukan playing victim dengan mengatakan kalau ia telah diganggu oleh Feng, bahkan Feng juga ingin membunuhnya dan bla 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 bla. Membuat Ras Elf ini pun menangkap roh milik si kampret itu dan meledakkannya. "Tubuh fisikmu sudah mati, maka dari itu kenapa kau tidak mati sekalian aja?" ujar Ras Elf itu. Kini Ras Elf yang memang melihat ada Feng di tempat ini, mereka pun juga berniat untuk melakukan hal yang sama kepada Feng. Dan untuk Feng sendiri, ia pun menyadari ternyata ini adalah alasan dibalik kenapa tidak ada ras lain selain Ras Elf yang dapat memicu jarum itu bercahaya. Bukan karena mereka tidak tahan dengan tekanannya, tapi karena memang mereka diburu oleh Ras Elf itu sendiri. Ya, karena di sini Feng telah menyaksikan hal ini membuat Feng ia akan dijadikan target selanjutnya untuk dihajar. Tapi untuk Feng sendiri, ia pun santuy aja dan juga tersenyum. Dan itu juga membuat mereka pun bertanya, "Hei, kenapa kau tersenyum?" Tidak. Aku cuma ragu kalau kalian bisa membunuhku." Dan mendengar hal itu tentu saja membuat mereka pun sedikit kesal. Tapi karena mereka juga sedikit ragu-ragu karena memang mereka juga merasakan aura yang dimiliki oleh Feng sungguh sangat menakutkan. Karena untuk Feng sendiri, kini ia pun juga mengeluarkan senjata miliknya untuk dapat membunuh para kampret-kampret dari Ras Elf ini. Dan dengan sekali tebasan aja, habis semua Ras Elf itu. Ternyata kekuatan kalian hanya sampai seperti ini kah? Easy deh. Hei, melihat Feng dapat membantai rekan-rekannya membuat Ras Elf ini ingin segera menghajar Feng dengan menggunakan sihir. Serangan sihir yang dilepaskan oleh para kampret ini ternyata tidaklah berarti untuk senjata milik Feng yang dapat menahan serangan itu, bahkan dia meledakkan mereka semua. Ya, di sini Feng ia pun menyisakan satu orang dari Ras Elf itu dan berujar, "Kalian bukannya ingin membantaiku kah? Kenapa kalian semua diam aja? Kalian tidak usah buru-buru melakukannya, santai aja dan nikmati saja," sambut dari Feng. Tapi melihat Feng yang dapat membantai dengan sangat mudah teman-temannya, membuat mereka berujar, "Kau bagaimana bisa Martial King tingkat 1 melakukan hal ini? Siapa kau sebenarnya? Apakah kau memiliki dendam dengan ras kami sampai kau harus melakukan ini semua?" Melihat sikap dari si kampret ini, Feng pun juga tahu kalau ternyata kalian ternyata dapat takut juga ya. Maka dari itu, Feng ia pun menjitak si kampret itu. Rupanya Ras Elf ini tampaknya seperti seorang bangsawan. Tapi sayangnya aku tidak peduli dengan itu semua, karena kalian semua akan mati. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.